gitu kan. Jadi ulama mengeluarkan kaidah semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Semua subhanallah yang haram itu pasti berefek tidak baik gitu kan. Segala bentuk yang dikonsumsi oleh seseorang jika sudah divonis oleh ahlinya, dalam hal ini adalah dokter, kalau dokter mengatakan itu membahayakan, langsung fatwa ulama harus ikut dokter. Nah, inti boleh pilih lah, inti mau menyerupai yang mana, golongan yang nggak ngerokok orang yang soleh atau golongan orang yang merokok orang yang tidak soleh. Busrok ya, para perokok tuh nantang Allah aja itu ya, padahal takdirnya sudah ditulis di bungkus rokok tuh. Itu kan munajat perokok di sana tuh. Ya Allah, saya siap menerima kanker di bagian mana saja. Amin ya rabbal alamin. Saat saya kuliah di Al muftinya namanya Syekh Nasr Farid Wasil. Syekh Nasr Farid Wasil mengeluarkan fatwa rokok haram. Syekh Andi Jum'ah mufti Mesir, rokok haram. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, rokok haram. Fatwa Muhammadiyah, rokok haram. Fatwa MUI, rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, laki-laki yang sakit, anak-anak. Adapun yang sehat, kata dia tidak sampai haram, makruh. Ustadz sendiri, saya tidak merokok. Pernah merokok? Saya pribadi ya, kalau berbeda pendapat, ya saya hargai silakan saja. Tapi saya pribadi mengatakan haram. Haram saya pribadi. Kalau antum percaya dengan saya, ya antum tinggalkan rokok. Tinggalkan. Tolong sampaikan pada saya saja bukti, satu saja menguatkan pada saya, bahwa rokok itu bisa halal. Halal itu kan artinya nggak ada masalah, hilal muskilah, nggak ada masalahnya. Tidak menimbulkan masalah, tidak madarat, tidak melanggar unsur yang bisa menyebabkan jatuh hukum-hukum yang sifatnya kemudian mencegah dari keburukan. Baik, mencegah dari keburukan, segala yang halal pasti baik. Baik dari segi hukum, baik dari manfaat, baik untuk kesehatan kalau itu makanan, baik untuk fisik kalau itu pakaian, baik untuk kehidupan kalau itu sekitaran dalam kehidupan kita. Sekarang persoalannya, tolong tunjukkan pada saya di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik. Mana baiknya? Kalau rokok itu baik, antum boleh nggak anak antum yang 5 tahun dikasih rokok? Katanya baik. Antum sih nggak membolehkan anak antum merokok. Kenapa antum merokok? Bikin? Dan antum sepakat bahwa rokok itu kan ada racunnya. Di dalam rokok itu ada sesuatu yang berbahaya. Antum yang merokok, masya Allah menebarkan juga racun untuk orang lain, dan penghisap itu kan lebih banyak. Ya, negatifnya dibandingkan dengan perokok aktifnya. Perokok pasif itu lebih berbahaya. Dan sudah banyak penelitian di situ. Maka kalau saya pribadi mengatakan rokok haram gitu kan. Jangan membunuh jiwa sendiri dengan keadaan yang demikian. Kalau antum masih mau mengambil yang lainnya, ya itu terserah antum pribadi. Ya, tapi kalau antum bisa merokok misalnya sampai malam ini, saya katakan pada antum, kalau antum mencintai kita semua, berhentilah antum merokok. Simpan. Ya, setiap antum merokok, masya Allah. Setiap mau merokok, antum bikin kotak aja dulu. Kalau bisa kotak kayak akuarium. Simpan. Ya, terus kebiasaan antum merokok, begitu kemudian ingin beli rokok, antum ganti bismillah, masukkan ke akuarium itu. Bismillah, masukkan lagi. Bismillah, setiap mau merokok, berlindung kepada Allah, ya Allah jauhkan saya, Allah dari rokok jauhkan saya. Minta, bertekad, tapi konsisten. Ya, begitu uang siap diberikan, masukkan akuarium. Lihat dalam setahun. Begitu setahun bisa beli motor antum. Buka akuariumnya, antum lihat. Ternyata kebiasaan merokok itu ketika antum simpan, hasilnya bisa bermanfaat lebih untuk antum. Ya, jadi saya mohon kepada antum semua, kalau merokok lebih baik berhenti saja. Kalau ada pendapat lain, itu pendapat masing-masing. Tidak harus dan saling berselisih di situ. Jelas ya? Ustadz nggak merokok aja, nggak tahu caranya merokok. Memang saya merokok, kan? Apa yang mau dipaksakan di situ? Coba saudara ngitung ya. Ini udah berkali-kali ceramah ini. Masuk ke saku kanan 10.000, ke saku kiri 1.000. Lagi Jumatan ngantuk, refleks karena dia nyari tiang. Kotak infak dia lewatkan sambil masukkan sesuatu. Keluar dari masjid sebungkus, dia panik, astagfirullahaladzim. Kenapa? Salah masuk. Jadi yang masuk berapa ke masjid? 10.000 rencananya. Tuh, memang jujur sih jujur hadirin. Ini terpaksa diulang-ulang. Sekali merokok 10.000, sebulan 300.000,
setahun 3.600.000. Pengajian malam Jumat, Jumatan 1.000, sebulan 4.000, setahun 48.000. Merokok 3.600.000. Bayangkan, Jumatan 48, merokok 3 juta. Jumatan. Jadi siapa ini Tuhannya, Allah atau rokok? Gampang lihat, dia lebih berjuang untuk siapa? Dia lebih gigih berkorban untuk rokok daripada kepada Allah. Dia lebih ingin dekat dengan rokok daripada ingin dekat dengan Allah. Dia lebih takut jauh dari rokok daripada takut jauh dari Allah. Kalau udah rokok, udah jadi ilah ini, udah jadi Tuhannya. Makanya saya berani sumpah nih, demi Allah, orang yang menuhankan rokok tidak akan pernah dalam hidupnya tenang. Demi Allah, orang yang menuhankan rokok tidak akan pernah dalam hidupnya tenang. Allah tahu, kecuali dia nyedot Tuhan palsu. Gelisah. Coba saudara lihat para perokok tuh, enggak ada yang hidupnya tenang. Udah mah saya mikir ya, tengah rokok teh. Benar. Dan memang kalau dilihat perokok tuh seperti yang kurang normal cara berpikirnya. Masa sudah disedot, tiup, sedot, tiup, kan seperti yang kurang kerjaan, ya kan? Aneh. Coba saudara perhatikan para perokok tuh ya, orang yang nggak punya kerjaan, sedot, tiup, sedot, tiup. Harusnya kan dikunyah rokoknya. Dah, berhenti para perokok. Mau apa? Kalau rokok bagus, pasti tulisan di bungkusnya bagus, ya kan? Madu menyehatkan badan, metabolisme tubuh jadi baik, sel-sel darah merah meningkat. Habatus sauda, sunnah Nabi. Wah, segala itu bagus. Air rokok apa? Merokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Ini barang apa ngaco gini? Kalau barang ini benar, pasti tulisannya benar. Dasar racun, ya. Makanya heran gitu, orang yang merokok tuh normal tidak berpikirnya, ya. Benar? Terpaksa saya keluarkan nih cerita pabrik rokok. Keluarkan, jangan Ustadz Fuad. Ustadz, ceritakan jangan nih, nunggu izin dari Ustadz Fuad. Kan pabrik rokok ngumpulin karyawan. Saudara karyawan, ada yang mau nanya, bos saya mau nanya. Silakan. Bos kan punya pabrik rokok, tapi kenapa bos saya lihat nggak pernah merokok? Anak-anak bos tidak ada yang merokok. Bahkan saya lihat keluarga besar bos juga tidak ada yang merokok. Kenapa bos? Gitu bosnya. Pakai mata kamu, baca. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Ngerti? Mau apa kami jadi orang kaya kalau kami penyakitan? Ya kanker, ya jantungan, ya impoten. Pikir dong oleh saudara. Benar juga ya bos. Tapi kenapa bos masih bikin rokok? Rokok tuh dibikin buat yang gak bisa baca, ngaco gitu kan. Ya, selamat bertafakur. Udahlah teman-teman, daripada pakai ngerokok, sedekahkan. Nanti oleh Allah dicabut perasaan nggak enak. Ya, bilang aja gini kepada Allah, ya Allah kan maha mendengar. Ya Allah, saya mau berhenti merokok. Engkau tahu saya ketagihan merokok. Ini uangnya saya sedekahkan ya Allah. Tolong cabut rasa ketagihan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ya Allah, nggak usah ngomong gitu, langsung aja ya. So, coba Allah melihat tidak? Jawab, Allah lihat tidak?
Gampang bagi Allah menghilangkan rasa. Mungkin sehari dua hari, yaitu tebusan dosa lah. Selama ini menyekutukan Allah dengan rokok, pahit dikit, aduh, tapi ya Allah tolong kuatkan, keluarkan lagi uang nih ya Allah. Dah nggak apa-apa. Pengalaman teman-teman yang berhenti merokok cepat sekali dengan sedekah. Ada seorang guru di Saudi, saya ingatkan kembali, berdialog sama seorang syekh. Syekhnya dibilangin sama guru ini, guru sekolah ya, dia berpendidikan, dia bilang, "Syekh, kenapa Anda mengatakan rokok itu haram? Apa sebabnya?" Kata syekhnya, sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebutkan rokok secara khusus, nggak ada. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, "Kau makan apel?" Dia bilang, "Iya." "Kau makan jeruk?" "Iya." "Baik, ada nggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk?" Dia bilang, "Tidak ada." "Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan." Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk, gitu kan. Jadi ulama mengeluarkan kaidah semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Semua subhanallah yang haram itu pasti berefek tidak baik, gitu kan. Lalu dia bilang, "Tapi setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja," gitu kan. "Saya merokok, saya percaya diri, saya nggak ada masalah. Ya orang mau mengatakan badan saya bau, baju saya bau, mulut saya bau, itu perkataan dia, tapi saya merasa nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah," gitu kan. Berarti bisa saya katakan itu thayyibat, berarti baik ini buat saya. Dari mana tolok ukurnya ini baik atau buruk? Kata syekhnya, "Baik, kalau kamu mau lebih dalam lagi, sekarang saya tanya," kata syekh, "kalau kamu pulang ke rumah habis ngajar, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang?" Kata gurunya ini, "Saya larang, syekh." "Kenapa kau larang?" Dia bilang, "Karena itu tidak baik." Nah, ini masuk dalam jawaban kamu sendiri. Kalau baik kamu biarin mereka merokok, beliin kalau perlu, sama-sama rokok ngepul di situ, gitu kan. Tapi enggak ternyata, gitu kan. Jadi lebih baik ditinggalkan, gitu. Jadi jangan berdalih kalau salah dan tetap dilakukan, akuin kesalahan. Itu poin penting. Ini enggak, sudah salah membela, ini masalah ini. Enggak boleh, jadi terus menerus. Kadang-kadang subhanallah ada orang juga supaya dia tetap dalam mempertahankan kesalahannya, mencari orang yang lebih buruk, gitu kan. Ada pernah orang bilang sama saya, "Ustadz, saya baik Ustadz, kayak sholat saya masih jaga sholat maghrib, teman saya dan tidak sholat sama sekali." Jadi patokannya yang lebih buruk, supaya yang dia tinggalin 4 waktu sholat itu mending, nggak apa-apa gitu. Bukannya dilihat orang yang sholat lebih banyak, ini nggak boleh sebenarnya, gitu kan. Allahu alam. Jadi kalau kita lihat, kalau dikatakan memang kategori ulama di Indonesia, kalau di Timur Tengah saya nggak pernah temukan ada ulama menghalalkan rokok. Di Indonesia ini karena kiai kita terlalu murah gelarnya, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai, bisa ceramah berapa kali atau pulang haji jadi kiai juga, ini luar biasa ini. Jadi kalau kita temukan teman-teman kita yang bergelar kiai ini yang memakruhkan rokok karena dia masih merokok, gitu kan. Emang begitu. Ya semoga Allah kasih dia. Cuma kita buat perbandingan aja. Yang nggak ngerokok siapa? Oh, Habib Muhsin bin Alawi, Abdurrahman bin Ali, Muhammad bin Ali. Orang-orang seperti begitu tidak merokok. Mereka aulia, orang-orang yang soleh. Yang ngerokok, ada di sana Azan bin Ketmeh, orang-orang yang dolim gitu ya, kejem gitu, sadis. Ya fulan, koboi semuanya ada itu. Itu yang ngerokok. Nah, inti boleh pilih lah. Inti mau menyerupai yang mana? Golongan yang nggak ngerokok, orang yang soleh, atau golongan orang yang merokok, orang yang tidak soleh. Busrok. Nah, orang itu kan tergantung istihsannya. Oh, ana lebih condong ke sana. Ya ikuti dong akhlaknya mereka, perbuatannya mereka, apa yang tidak dilakukan jangan kamu lakukan. Nah, kalau kamu tadi itu melakukan dengan yang bertentangan, nah itu namanya tidak terbukti namanya. Nah, ada lagi juga datang berbeda pendapat ini. Ada dua orang berbeda pendapat. Yang satu perokok, yang satu kecanduan kopi. Yang ngerokok bawa dalil. Gak apa-apa ngerokok itu dan ini, yang ngopi bawa dalil. Semuanya nggak ada. Kopi juga nggak ada bukti di zamannya Nabi. Akhirnya datang orang ketiga, wah ente jadi hakim dah. Gimana menurut ente rokok sama kopi ini sama hukumnya atau enggak?
Kalau saya yang akan menyatakan halal atau haram, pasti nanti akhirnya dianggap berpihak. Kita butuh saksi yang lebih banyak. Nah, kita kan ada di kota Mekah tadi. Ya. Kamu yang senang rokok, bawa rokoknya. Kamu senang kopi, bawa kopinya. Ayo sama-sama masuk Masjidil Haram. Yang senang rokok, disedot rokoknya di muka Ka'bah. Yang senang kopi, diminum kopinya di muka Ka'bah. Nah, nanti seluruh muslimin akan menyaksikan mana yang baik, mana yang jelek. Akhirnya mundur yang senang rokok. Enggak dah, kata dia. Jelas aku. Jadi enggak usah bawa-bawa dalil, dah pantas-pantasan aja enggak pantas. Minum kopi di masjid, enggak apa-apa, enggak pantas, enggak ada ngingkar. Minum rokok, rame. Rame, baca Quran sambil minum kopi. Misalnya, enggak apa-apa, enggak ada ngingkar. Coba baca Quran sambil ngerokok, rame. Enggak pantas. Nah, jadi orang baik ngerokok itu enggak pantas. Di tempat baik ngerokok enggak pantas. Ada di masjid sini minum kopi, enggak ada masalah, jadi ngerokok diusir. Enggak pantas. Ya, enggak pantas ya. Karena itu jangan pinter-pinteran dalil dah. Cobalah cari jadi pantasnya orang beriman, pantasnya orang yang soleh itu bagaimana. Ikuti. Akhirnya ribut dengan dalil belum tentu benernya. Bukan mujtahid kamu atau kita bukan mujtahid. Karena itu kita ini menimbang segala sesuatu itu pakai akal kita. Jangan selera kita, jangan nafsu kita. Lak wa alaik, mana nguntungkan, mana ngurugikan. Rokok ini ulama beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan haram, ada ulama yang mengatakan makruh. Nggak ada yang bilang sunnah. Gue tampol yang bilang sunnah sih deh. Berantem yang bilang rokok sunnah. Nggak ada. Imma haram, imma makruh. Bahkan kata guru saya Syekh Mishri Asy-Syankiti waktu saya ngaji usul dulu, kalau melihat madarat yang sekarang sudah diungkap oleh dokter, sepakat, maka yang tepat pendapat yang mengharamkan. Tapi tetap fakta bagaimanapun ada pendapat yang mengatakan hukumnya makruh, nggak baik. Nggak ada yang mengatakan baik. Paling mentok hukumnya nggak baik, nggak makruh, kurang bagus. Hukumnya makruh. Udah tahu ngerokok makruh, mau ngerokok nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baca bismillahnya tuh makruh hukumnya. Baca bismillahnya hukumnya nah, kali kan Beb biar gimana, biar berkah gitu rokoknya. Enggak, makruh ente baca bismillah. Enggak perlu. Sesuatu yang Allah enggak suka kok ente baca bismillah pakai nama Allah, enggak perlu, jangan. Paham tuh? Dan banyak akhirnya para ulama mulai berubah menjadi hukum makruh. Itu abad ke-8. Mulai menyebar namanya rokok dan tersebar di sana sini abad ke-8, makanya banyak orang ketahuan setelah ngerokok banyak yang batuk-batuk. Akhirnya makruh. Jadi bertahap. Jadi ini fatwa tahun berapa yang kita nukil kan begitu. Sehingga ulama yang membaca fatwa lama mengatakan rokok adalah makruh. Akan tapi lihat, orang akhir mutaakhirin menilai dari rokok ini adalah dengan ahlinya. Bukan urusan rokok saja, mohon maaf. Kalau urusan rokok ini memang ada usaha kecanduannya. Bukan urusan rokok apa saja, segala bentuk yang dikonsumsi oleh seseorang, jika sudah divonis oleh ahlinya, dalam hal ini adalah dokter. Kalau dokter mengatakan itu membahayakan, langsung fatwa ulama harus ikut dokter. Saya pernah membuat contoh. Kalau ada di sebuah hutan, perhutani berkata, para pengunjung dilarang masuk hutan untuk sementara. Karena apa? Tiba-tiba terbukti di hutan ini ada berapa ratus harimau yang baru beranak nih. Kalau lihat manusia langsung nerekam. Ini yang ngomong siapa? Perhutani. Kalau yang ngomong Buya Yahya jangan didengar karena saya tidak pernah masuk hutan. Tapi kalau ngomong perhutani haram kita melanggar. Maka fatwa ulama mengatakan haram masuk hutan. Karena sudah dibukti dikasih tahu sama penjaga hutan bahwasanya di sini banyak harimau yang buas dan membahayakan. Kalau Anda masuk lalu dibunuh, Anda bunuh diri. Karena yang ngomong perhutani. Urusan rokok yang ngomong mohon maaf dokter dan bukan saya. Saya tidak ikut-ikut urusan rokok. Mohon maaf. Saya tidak pernah punya laboratorium. Saya tidak ngerti urusan rokok. Saya tidak mau. Hanya saya tanya ahlinya urusan kesehatan. Tanyakan kepada dokter.
Tanyakan kepada medis, apa kata dokter. Minta rekomendasi 10 dokter yang ahli mengatakan rokok adalah ada vitamin apanya atau membuat sehat. Ini kita perlu jujur dalam berfatwa, dalam menyampaikan fatwa. Ulama ahlinya dalam hal ini, Anda fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, perintah Al-Quran. Tanyakan ahlinya, dan ahlinya adalah para dokter. Biarpun dokter yang rokok tuh diam-diam ngomong rokok tuh membahayakan loh ya. Dia sadar, dokter lo kamu rokok, iya nih saya itu susah meninggalkan rokok. Tapi bahaya enggak? Ya, bahaya sih, bahaya. Coba, ini dalam hukum itu sebenarnya sederhana. Tidak usah kita sok jadi dokter. Saya tidak perlu jadi seorang dokter. Lalu nggak usah saya Al-Bahja akan mengeluarkan fatwa kalau sudah punya laboratorium. Oh, sampai mati saya tidak punya laboratorium. Cukup saja tanyakan apa kata dokter. Setelah dokter mengatakan, lalu distempel. Di setiap rokok membuat kanker, membahayakan dan sebagainya. Itu bohongan atau beneran kira-kira? Dalam dunia bisnis gak mungkin itu bohong. Dunia bisnis harus dihapus. Mungkin kalau dunia bisnis untuk promosikan rokok menguatkan apa begitu misalnya, harus begitu kan? Tapi malah sebalikannya. Ah, itu bukan main-main, bukan saya yang ngomong. Yang punya rokok pun juga ngomong kok, masa? Yang punya rokok tuh ngomong itu. Itu kan yang nulis yang ngomong rokok. Saya lebih patuh dengan yang ngomong rokok itu sama dokter, selesai. Sehingga berdasarkan itu semua, maka segala sesuatu, jangan ngurus rokok. Kalau ngurus rokok pasti ada cemberutnya nanti. Segala sesuatu dari makanan atau apapun yang menurut dokter itu membahayakan, hukumnya haram. Segala sesuatu yang membahayakan, ini sudah ada. Kita perlu lagi bab insyaf. Biarpun ada seorang masih sering makan pecel beracun tadi, misalnya, saya tidak ngomong rokok lagi, rokok bahaya, ngomong sih nggak enak banget itu. Misalnya ada minuman beracun, minuman yang membahayakan. Kalaupun Anda masih dalam kubang keharaman itu, cukup minta mohon, minta ampun kepada Allah dan sebagainya. Selesai. Bertahan. Jangan membela lalu cari fatwa yang lainnya. Adapun bagaimana tentang fatwa ulama tentang kemakruhan rokok, itu juga fatwa yang tidak salah karena dinukil dari fatwa lama. Orang akhir zaman mengambil fatwa lama. Sebab dalam berfatwa sendiri ada bagiannya masing-masing. Dan kami yakin Imam Syafi'i kalau datang hari ini pun akan menggunakan dunia medis ini untuk mengontrol segala bentuk makanan halal haramnya. Karena Pak laboratorium, pasti beliau yang paling ahli dalam hal ini. Sebab beliau ada istilah namanya istiqra. Istiqra itu tanya ahlinya. Itu adalah satu manhaj di dalam fikih Syafi'i, namanya istiqra. Kalau ingin mencetuskan hukum, jangan bertanya yang bukan ahlinya. Kalau urusan kesehatan, ya tanya dokter. Kalau urusan masalah kemasyarakatan, tanya pakar sosiologi. Jadi jangan tanya yang lainnya. Itu kan istiqra'nya Imam Syafi'i, sehingga mengatakan bahasanya umumnya orang haid adalah 7 hari, banyaknya adalah 15 hari, paling pendek adalah 24 jam. Ini kan istiqra'nya Imam Syafi'i. Saya tidak akan melanggar Imam Syafi'i. Maka kalau ada fatwa yang mengatakan rokok itu adalah makruh, kami tidak bisa mengatakan bahasanya itu fatwa salah, karena dinukil dari fatwa yang ada. Akan tapi saya hanya ngajak bicara, yuk bicara dengan keinsyafan. Kalau Anda tidak insyaf, besok insya Allah ada satu rombongan yang menghadiahkan rokok kepada Anda, mengajari anak Anda yang umur 5 tahun diajari ngerokok. Mau enggak? Enggak mau. Istri Anda biar ngerokok semuanya, putra-putri Anda biar merokok semua. Mau atau tidak? Enggak mau. Perokok pun geleng kepala. Kita perlu ini yang kita bahas. Istafti qalbak, tanya hati kecilmu. Perlahan. Berusaha untuk berubah perlahan. Dan alhamdulillah kita menemukan orang yang banyak berubah. Yang semula ngerokok dan sebagainya perlahan berubah. Harus kita ini insyaf, itu sadar. Dan bukan fatwa saya, makanya kalau ulama yang mengatakan rokok haram, dia juga punya dasar. Ulama yang mengatakan rokok adalah makruh, ada dasar. Ulama-ulama terdahulu. Tapi ayo kita belajar ilmu insyaf yang sesungguhnya. Apa sih hakikatnya rokok itu? Berbahaya atau tidak? Selesai. Nggak usah berhujah, katanya rokok memperpendek umur. Oh, itu mbah saya yang rokok umurnya 90 tahun. Mulai ada kesombongan. Cukuplah, oh iya begitu ya. Memang kata dokter membahayakan. Selesai. Dalam berhujah ini adalah musibah berat.
Atau Allah juga menciptakan rokok untuk ngetes. Ini bukan perkara hukum ya, apakah berpikir normal atau tidak. Kalau seorang pemuda yang berpikir jernih, kenapa lu nggak merokok? Kenapa saya harus merokok? Untuk apa saya racunin paru-paru saya? Untuk apa saya kelakuan sedot tiup seperti yang kurang kerjaan? Ya kan? Coba perhatikan perokok, bingung gitu menghadapi hidup nih, sedot tiup. Asa aneh. Serius hadirin, saya tuh berpikir nih teh, ngerti enggak dia hidup tuh? Jadi sebetulnya tidak rumit untuk menilai rokok tuh ya. Dan tidak pernah terbayangkan Rasulullah, para sahabat pada merokok, ya kan? Bisa saudara membayangkan di Masjid Nabawi ada asbak begitu? Saya tidak sanggup membayangkannya, karena bagi saya mustahil orang yang takut kepada Allah berani meracuni paru-paru titipan Allah ini. Hanya orang-orang yang ya para perokok tuh nantang Allah aja itu ya. Padahal takdirnya sudah ditulis di bungkus rokok tuh. Itu kan munajat perokok di sana tuh. Ya Allah, saya siap menerima kanker di bagian mana saja. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kapanpun penyakit jantung kau berikan saya terima. Amin. Katanya mau dibikin impoten, silakan. Amin. Makanya akhwat kalau nanti mau menikah boleh cari yang cakep, yang berharga, tapi lihat dia perokok atau tidak. Kalau dia perokok, nasibnya sudah tertulis di bungkus rokok. Anjuran saya batalkan ya. Tidak bahagia tidak. Perokok stres tuh. Hadirin, itu cobaan dari Allah ya. Udahlah, tinggalkan. Mau tahu cara berhenti merokok yang paling gampang? Tiap mau beli rokok, sedekahkan uangnya. Ya Allah, Engkau tahu saya pengen ngerokok nih, pahit, tapi saya sedekahkan karena Engkau. Aduh, Engkau lah yang mencabut rasa ini. Masukin ke kotak infak masjid. Insya Allah dia nggak ngerokok ya, karena udah disedekahkan. Dan apa sulitnya bagi Allah merubah rasa di lidah ini, ya kan? Membolak-balik jagat saja gampang, ngilangin rasa mah tuh sekejap.